Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, Bapak, Ibu, Saudara penyimak juga mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kelapangan untuk kembali duduk bersama di majelis ilmu. Dan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, dan para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau. Insya Allah untuk melanjutkan kajian kitab Masail Jahiliyah. Jadi kitab ini bukan ditulis untuk menghakimi orang lain, bukan pula untuk merasa diri paling selamat, tetapi sebagai cermin agar kita bisa bercermin dengan jujur tentang cara beragama, karena jahiliyah itu tidak selalu tentang masa lalu. Dia bisa muncul ketika tauhid tidak lagi difahami dengan benar, ketika sunnah mulai dianggap remeh, dan ketika fanatisme golongan itu lebih didahulukan daripada dalil. Jadi mari kita luruskan niat, kita dengarkan dengan hati yang tenang, dan kita jadikan kajian ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan bukan untuk membanggakan diri. Semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar dan menjaga kita dari kesesatan. Kemudian kita buka Masail Jahiliyah, kita Masail Jahiliyah halaman 12 bagian tengah. Wa amal arabu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal arabu fakanu ala qismain. Sedangkan bangsa Arab, maka mereka terbagi menjadi dua golongan. Qismun sab'at diyanatis sabiqah kal yahudiyah wa nasraniyah wal majusiyah, wa qismun kanu alal hanifiyah dini Ibrahim wa Ismail la siyaman fil Hijaz fi ardi Makkah al-Mukarramah. Jadi untuk bangsa Arab itu memang terbagi menjadi dua golongan. Satu golongan itu mengikuti agama-agama sebelumnya, yaitu agama Nasrani, agama Yahudi Nasrani, kemudian agama Majusi. Majusi itu penyembah api. Dan satu golongan lagi berada di atas agama Hanifiyah. Agama Hanifiyah itu yaitu agama Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Ismail. Nah, itu khususnya ada di wilayah Hijaz, fil Hijazi fi ardi Makkahil Mukarramah. Ini biasanya orang-orang yang di Hijaz, di tanah Makkah, itu mengikuti agama dari Ibrahim dan Ismail ini. Ila an dhahara fihim rajulun yuqalu lahu Amr bin Luhayyin al-Khuzai, kana malikan alal Hijaz wa kana yudhiru tanassuk wal ibadah was salah wa dhahaba ila Syam lil ilaz. Kemudian ketika orang-orang yang di Hijaz, di Mekah, itu mereka mengikuti agama Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai kemudian muncul di tengah mereka seorang laki-laki bernama Amr bin Luhayyin al-Khuzai itu. Dia adalah seorang raja di wilayah Hijaz. Kemudian dia menampakkan yudhiru tanasuk, menampakkan wajah keteguhan dalam beribadah, dalam beragama. Wal ibadatu wassalah, dia juga menampakkan kesolehan, nampak seperti orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Wa dhahaba ila Syam lil ilad, suatu ketika dia pergi ke Syam untuk berobat. Ilad itu berobat. Jadi semua, kalau kita lihat hadis ini tulisan ini dari Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menerangkan bahwa Arab sebelum Islam itu tidak semuanya musyrik, itu tidak. Penulis ini menjelaskan fakta bahwa ada Arab yang masih mengikuti agama sebelumnya, Yahudi, Nasrani, Majusi. Ada Arab yang masih di atas tauhid Ibrahim, Hanifiyah.
Nah, penyimpangan yang kita lihat di sini itu tidak selalu muncul dari orang jahil, tapi seringkala muncul dari orang yang tradisi agamanya itu justru mapan, justru terlihat alim, ulama. Contohnya Amir bin Luhai ini. Dalam riwayat itu kan Amir bin Luhai ini disiksa oleh Allah. Ususnya itu dikeluarkan semua, ususnya dikeluarkan, menyeret dia ke neraka. Ini karena pertama kali orang yang memasukkan ajaran syirik ke Jazirah Arab. Gitu. Dia datang dengan wajah yang seperti orang ahli ibadah, orang yang beragama, dengan wajah orang yang soleh. Nah, ceritanya suatu saat dia menuju Syam untuk berobat. Ini ceritanya. Fawajada ahla Syam ya'budun al-asnam. Ketika itu orang-orang Syam ternyata menyembah berhala. Fastahsana dzalik, dan orang-orang Syam menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Waja'a minasyam bi asnamin ma'ahu. Kemudian si Amr bin Luhai ini datang dari Syam dengan membawa berhala-berhala, membawa berhala. Wa naqhaba 'anil asnam allati kanat madfunatan tahtal ardi ba'da qaumi Nuh. Jadi dia datang kembali dari Syam, datang membawa berhala-berhala. Dia menggali berhala itu dari yang dulunya dikubur di dalam tanah. Itu berhala-berhala zamannya Nabi Nuh yang sudah terkubur di dalam tanah, kemudian digali kembali oleh Amr bin Luhai ini. Wa naqaba anil asnam allati kanat madfunatan tahtal ardi ba'da qaumi Nuh. Nama berhalanya itu Waddin, Waswa'in, wa Yanghus, wa Ya'uq, wa Nasr, wa ghairiha. Nama berhala yang terkubur zamannya Nabi itu ya berhala Wad, berhala Suwa, berhala Yanghus, Ya'uq, Nasr, dan selainnya. Kana tufan qad tamasaha wa dafanaha. Berhala itu terkubur setelah terjadi tofan, angin besar, kemudian terjadi banjir yang sangat besar, sehingga berhala-berhala itu terhapus, dikubur oleh angin dan banjir besar itu. Itu awalnya seperti itu. Waja'a syaitanu fa'arsadahu ila amkinatiha fanabashaha wa akhrajaha wa wazza'aha ala qabailil Arab wa amara bi ibadatiha wa qabilu minhu dzalik. Lalu setan itu membisiki tempat-tempat berhala tadi kepada Amr bin Luhai. Di sana ada terkubur berhala ini. Akhirnya benar-benar digali. Berhala-berhala itu dikeluarkan, lalu dibagikan kepada kabilah-kabilah Arab. Dan si Amr ini mengajak penduduk Arab untuk menyembah berhala tadi. Dan ironisnya, parahnya, orang-orang Arab yang awalnya terkenal Hanifiyah, terkenal orang yang condong kepada Ibrahim dan Ismail, justru mengikuti ajakan dari Amr bin Luhai untuk menyembah berhala. Diterima itu ajakannya. Wa dakhala syirku fi ardil Hijaz wa fi ghairiha min biladil Arab. Itulah awal mulanya syirik masuk ke tanah Hijaz dan seluruh negeri Arab, dan mereka mengubah wa ghayyara dina Ibrahim alaihi salatu wasallam. Mereka mengubah peribadatan yang semula ibadah sesuai tuntunan Ibrahim alaihi salatu wasallam diubah menjadi ibadah kepada berhala. Wa sayyabas sawaib lil asnam min bahimatil an'am. Kemudian si Amr pula itu yang menetapkan saibah. Saibah itu hewan ternak yang memang dikhususkan untuk berhala. Min bahimah al-an. Walidzalika ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yajurru qasbahu finnar, yakni yajurru am'ahu finnar. Maka dari itulah
Nabi SAW melihat Amr bin Luhayy, dia menyeret ususnya di neraka. Maksudnya yaitu menyeret isi perutnya itu di dalam api neraka. Ini contoh sumber kesesatan itu. Sumber kesesatan menganggap sesuatu itu baik tanpa dalil. Ya, ini kan Amr bin Luhayy ketika melihat penduduk Sam awal mulanya kan menganggap fastahsana dzalik, ya kan? Menganggap bahwa perbuatan mereka menyembah berhala itu adalah perbuatan yang baik. Ya, padahal ini adalah akar penyakit yang besar. Karena suatu kebaikan jika tidak ditimbang dengan wahyu, hanya dengan rasa kagum, dengan logikanya sendiri, atau dengan kebiasaannya orang lain, inilah yang oleh ulama disebut sebagai al-istihsan bi ghairi dalil, menganggap sesuatu tanpa dalil syar'i sehingga berakibat bid'ah, bahkan menuju kesyirikan. Nah, kalau kita lihat tulisan dari para syekh ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, beliau menuliskan bahwa setan yang dijelaskan di sini itu tidak menciptakan agama baru, itu tidak, tapi menghidupkan agama yang lama. Berhala-berhala itu kan agama yang lama, sudah pernah ada tapi terkubur, kemudian ditinggalkan. Lalu setan membisiki, memberikan bimbingan kepada orang yang dicintai. Setan datang untuk membimbingnya, akhirnya menghidupkan agama yang lama itu, yaitu menyembah asnam tadi, menyembah berhala, memasukkan kesyirikan. Nah, ini yang jadi pelajaran untuk kita. Bid'ah dan syirik itu seringkali bukan hal baru, tapi ajaran lama yang dihidupkan kembali dengan kemasan baru. Contoh tokoh ajarannya diikuti tanpa dilihat dari Quran dan hadis. Di cerita ini kan Amr bin Luhayy seorang raja, berarti seorang tokoh yang dihormati. Tokoh terlihat solih, tokoh membawa praktek ibadah baru. Orang-orang karena melihat dia tokoh, orang-orang menerima tanpa bertanya dalilnya. Wa qabilu minhu dzalik. Mereka menerimanya tanpa melihat dari sisi dalilnya. Akhirnya sama-sama melakukan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu. Fakanat halatu alam qabla ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalalin mubin. Maka keadaan seluruh manusia sebelum terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Al-kitabiyuna wal umyuna wa ghairuhum. Sairul ahlil ard illa baqaya min ahlil kitabi kanu ala dinil haqq. Semua dalam kesesatan yang nyata, baik dari kalangan ahli kitab atau orang-orang ummi, maupun selain dari mereka. Seluruh penduduk bumi saat itu berada dalam kesesatan, kecuali hanya sisa-sisa kecil dari ahli kitab yang di atas agama yang benar. Ini masih ada sisa-sisa kecil, sedikit sekali sisa kecil. Lakinnahum inqaradu qabla al-ba'tsah. Akan tetapi mereka pun saat itu telah punah sebelum datangnya masa kenabian. Sisa-sisa kecil yang menetapi al-haq, kebenaran, saat itu sudah punah sebelum Nabi terutus. Fasbaha dhalam halikan fil ardi. Sehingga kegelapan itu benar-benar menyelimuti bumi, benar-benar meluas menyelimuti bumi. Wajah fil hadis innallaha nadzara ila ahli al-ard famaqatahum, yakni abghadahum arabuhum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam hadis, bahwa sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi, lalu Allah membenci mereka, yakni memurkai dan membenci keadaan mereka, baik Arab ataupun orang-orang ajam, orang-orang selain Arab, kecuali sisa-sisa kecil dari ahli kitab. Jadi kesalahan besarnya itu menyangka jahiliyah ini hanya milik penyembah berhala saja. Orang yang beribadah dalam kesyirikan, itulah mereka ahli jahiliyah.
Padahal jahiliyah itu tidak demikian. Mereka beranggapan jahiliyah itu pelaku syirik saja, pelaku musyrik saja. Ahli kitab bukan jahiliyah. Ahli kitab pasti selamat. Tapi faktanya di sini ternyata ahli kitab pun juga berada dalam kesesatan. Kecuali hanya segelintir saja yang selamat dari kesesatan. Itu pun sebelum Nabi terutus, orang-orang ahli kitab yang di atas al-haq, di atas kebenaran juga telah punah. Sudah nggak ada lagi baqaya min ahli kitab, sudah nggak ada lagi. Fi hadza dhalam, fi hadza dhalamil halikin wa hadhil jahiliyatil mustahkamah wa intimasis subul wa turusis asari risalatis samawiyah. Ba'athallahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ikhrajin nas minadh dhulumat ila nur. Jadi di dalam kegelapan yang sangat pekat, fi hadza dhulum, fi hadza dhalamil halik, di dalam kegelapan yang sangat pekat, sangat gelap, benar-benar gelap, dalam jahiliyah yang sangat mengakar, al jahiliyatil mustahkamah. Ini jahiliyah benar-benar mengakar kuat. Kemudian jalan-jalan kebenaran itu telah hilang, bekas-bekas ajaran Rasul yang terdahulu, Rasul Samawat membawa ajaran langit itu juga telah hilang, buku-bukunya telah hilang semua, kitabnya telah hilang. Maka Allah mengutus nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju cahaya, menuju hidayah, menuju cahaya. Jadi yang dimaksud dhalamil halik, kegelapan yang sangat pekat, ini bukan sekedar bodoh saja, bukan sekedar tidak sekolah atau tidak beradab, itu tidak, tapi benar-benar gelap dalam hal akidah, tidak tahu akidah sama sekali, ibadahnya rusak, menyimpang dalam manhaj. Jadi banyak orang itu merasa benar padahal sebenarnya salah total. Ini karena apa? Jahiliyahnya sudah mengakar. Jahiliyahnya sudah sistematik, sudah mengakar, sudah jadi tradisi, sudah merupakan struktur, sudah menjadi loyalitas kelompok. Karena jahiliyah itu bisa hidup di tengah-tengah orang yang ahli sholat, di tengah-tengah orang yang ahli puasa, bahkan di tengah-tengah para pendakwah. Itu bisa hidup. Sifat-sifatnya, sifat jahiliyahnya itu bisa hidup. Kemudian maksud dari jalan kebenaran itu sudah tertutup, wantimasis subul, jalan kebenaran sudah tertutup, maksudnya jalan tauhid ketika sebelum Nabi Muhammad terutus itu sudah benar-benar tertutup, kebenaran benar-benar hilang, kebenaran benar-benar hilang, sampai semua penghuni bumi saat itu melakukan kesyirikan. Baru setelah itu Nabi Muhammad terutus. Ini sesuai dengan ayatnya. Kama qala ta'ala laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Dan sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Dia mengutus rasul kepada mereka min anfusihim, dari diri mereka, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah, yang menyucikan mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, padahal sebelum terutusnya Nabi, sungguh mereka itu termasuk dhalalin mubin, benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu wa in kanu min qabl, ay maksudnya qabla ba'tsatin nabi, ba'tsatihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya wa in kanu min qabl itu artinya sebelum terutusnya nabi. Wal jahiliyah, adapun jahiliyah kama qulna mansubatun ilal jahli wa huwa adamul ilmi. Adapun jahiliyah itu sebagaimana yang kami jelaskan, kama qulna, yaitu dinisbatkan kepada
al-jahli, daripada kebodohan. Kebodohan itu adalah ketiadaan ilmu, tidak memiliki ilmu. Wa kullu amrin mansubin ilal jahiliyah fa innahu mathmumun. Dan setiap perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah, maka ia adalah perkara yang tercela, matmumun, tercela. Walihada qala ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-Ahzab ayat 33. Ini sama seperti firman Allah dalam Al-Quran, maka janganlah engkau bertabarruj sebagaimana tabarrujnya jahiliyahnya orang yang pertama. Jadi ini naha nisa'an Nabi SAW ini tabarruj. Nabi melarang para istri-istrinya melakukan tabarruj. Apa itu tabarruj? Wa huwa idharu zinatin fil aswaq wa amama an-nas li'anna ahlul jahiliyah kana nisa'uhum tabarruj tatabarruj bal taksifu an awratiha kama fi tawaf indahum yarawna anna hadha minal mafakhir. Jadi apa itu tabarruj? Tabarruj itu menampakkan perhiasan, idharuz zinah, zinatil fil aswaq, menampakkan perhiasan di pasar-pasar, menampakkan perhiasan di hadapan manusia. Karena orang-orang jahiliyah terdahulu mereka juga melakukan tabarruj, yaitu wanita-wanita jahiliyah terdahulu mereka membuka aurat mereka ketika mereka sedang tawaf. Tawaf itu kan ibadah. Tapi mereka melakukan ibadah itu dengan telanjang. Dan ini anggapan mereka ini adalah suatu kebanggaan. Ya rauna anna hadza minal mafakhir. Ini suatu kebanggaan. Jadi penulis di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masail Jahiliyah ini menegaskan jahiliyah itu bukan zaman tapi sifat jahiliyah. Al-jahlu di sini sifatnya tidak memiliki ilmu, bodoh dari Al-Quran, Al-Hadis, bodoh dari wahyu, beramal tanpa dalil, itu semua adalah jahiliyah. Maka setiap amalan, keyakinan, atau sistem yang dibangun di atas, yang tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun dilakukan oleh orang Islam, maka itu dikatakan atau termasuk sifat jahiliyah. Nah ini kaidah pentingnya yang kita lihat di sini. Wa kullu amrin, inilah yang tadi, wa kullu amrin mansubin ilal jahiliyah fa innahu matmumun. Ini yang jadi kaidah pentingnya. Semua hal yang dinisbatkan kepada jahiliyah adalah tercela. Ini akidah dan manhaj, bukan sekedar akhlak. Artinya apa? Artinya loyalitas, tradisi, sistem, fanatisme golongan, ketaatan tanpa ilmu, jika bersumber dari jahiliyah, maka hukumnya tercela, meskipun dibungkus dengan agama. Dalilnya apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memakai dalil surat Al-Ahzab ayat 33 ini. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah melarang tabarruj jahiliyah. Tabarruj itu bukan sekedar membuka aurat, tetapi juga memamerkannya, menjadikan hal yang batil sebagai identitas dan membanggakan kebiasaan itu. Orang-orang jahiliyah dari zaman dulu itu selalu merasa bangga dengan kebiasaan yang salah. Sudah salah tapi bangga. Sudah salah tapi bangga. Ini teman-teman di Islam Jamaah ini ketika diberitahu bahwa mendirikan keimaman misalkan kan, tanpa pengetahuan kaum muslimin yang lain, kemudian menyerahkan baiat, padahal bukan baiat syar'i, ini semua salah. Tapi ketika disampaikan, mereka justru malah bangga sudah memiliki jamaah, bangga sudah memiliki imam, bangga telah keluar dari jahiliyah. Mereka takut mati jahiliyah, ya kan? Takut mati jahiliyah karena baiat, justru mendirikan jahiliyah, kelompok jahiliyah, karena menganggap bahwa di luar mereka itu bukan orang Islam. Ini termasuk jahiliyah ini. Takut dengan mati jahiliyah, tapi justru mendirikan komunitas jahiliyah. Nauzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala idja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Wa hadza min babi dzam. Hadza min babi dzam.
Jadi ayat ini Allah berfirman ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka fanatisme atau emosi fanatisme jahiliyah. Jadi ini termasuk bab dalam celaan. Fahamiyatul jahiliyati matmumah. Maka fanatisme jahiliyah itu termasuk perbuatan yang tercela. Karena apa? Karena wala masami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal ansar hasala bainahu wa baina rajulin minal muhajirin fi ba'dil ghazawat iqtital wa niza' faqala al-ansar ya lil ansar wa qala al-muhajir ya lil muhajirin kullu wahidin minhum da'a qaumah. Jadi suatu ketika Nabi mendengar ada kaum Ansar bertengkar dan berselisih dengan kaum Muhajir dalam salah satu peperangan. Lalu orang-orang Ansar berkata, wahai kaum Ansar, dan orang-orang Muhajir juga mengatakan, wahai kaum Muhajir. Masing-masing dari mereka menyeru, memanggil kelompoknya. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinatun. Apakah dengan seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan ini, karena ini sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat busuk sekali. Ya'nil i'tiza'a bil qabilah li'anal mu'minin kulluhum ikhwah. Ini kata. Karena yang dimaksud yang dimaksud dengan seruan jahiliyah itu adalah berbangga atau berafiliasi dengan kelompok atau kabilah. Karena seluruh kaum mukmin, orang Islam, orang iman semuanya adalah bersaudara. Jangan panggil dengan kabilah-kabilah kalian. Jangan. La farqa baina ansari wa muhajirin wala baina qabilah kadza wa kadza hum ikhwatun fil iman kal jazadil wahid wal buyan yashud ba'duhu ba'dhan. Kata Rasulullah, mereka ketika memanggil menasihati sahabatnya ini, apakah kalian memanggil ajakan-ajakan jahiliyah? Sedangkan saya masih hidup di kalangan sekalian. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maksudnya adalah mereka adalah saudara, orang-orang iman. Tidak ada perbedaan antara orang Ansar dan orang Muhajir. Tidak pula antara kabilah ini dan kabilah itu. Hum ikhwatin fil iman. Mereka semua adalah saudara dalam satu keimanan. Satu tubuh, sebagaimana satu tubuh dan satu bangunan yang saling menguatkan. Saling menguatkan. Hadzal wajib 'alal muslimin. Inilah bangunan yang wajib bagi kaum muslimin, saling menguatkan itulah. Annahum la yumayyizuna baina arabi wa ajami waswad wa abyad illa bittaqwa. Mereka tidak membedakan antara Arab atau orang ajam, antara kulit putih atau kulit hitam, kecuali ketakwaan. Itu yang membedakan mereka. Kama qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sebagaimana firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang takwanya kalian. Di sini benar-benar dijelaskan Rasulullah itu sangat benci dengan fanatisme golongan, karena ini termasuk perkara jahiliyah. Kalau kita orang-orang Islam antara suku berkumpul, ada Madura, ada Sunda, ada Jawa, ada Dayak. Ketika kita satu agama yaitu Islam, berarti kita bersaudara. Jangan menghinakan satu suku kemudian mengunggulkan satu suku. Orang Jawa paling hebat, orang suku Sunda paling hebat, suku Madura paling hebat. Jangan, karena itu termasuk panggilan-panggilan atau ajakan-ajakan jahiliyah, berbangga dengan sukunya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Itu salah satu sifat dari orang iman, yaitu orang iman itu saudara, maka damaikanlah di antara kalian. Fal idza'u bil ansabi wal idza' bil qabail min umuril jahiliyah. Maka berbangga kepada nasab, juga berbangga kepada kabilah, itu termasuk perkara-perkara jahiliyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa laysa fi unuqi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ini dalil wajib dalam Islam jamaah. Bahkan cabai rawat saja sudah hafal dalil ini. Man mata wa laysa fi unuqi bai'atun mata mitatan
jahiliyah. Barang siapa, kata Rasul, barang siapa yang mati sementara di lehernya tidak ada bayat, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Lian ahlul jahiliyah hum ahlul fawdha alladzina la yakhda'una li sultanin wala li amir. Hadhihi halatul jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang hidup di dalam kekacauan. Mereka tidak tunduk kepada kekuasaan, ada pemimpin, dan tidak pula di dalam diri mereka ada pemimpin. Maka itulah kondisi jahiliyah. Jadi kondisi jahiliyah itu sak penak dhewe, hukum rimba. Kalau selama di suatu negara kita hidup ada pemimpinnya, dan kita mengikuti aturan yang kita tempati, maka itu bukan dikatakan jahiliyah. Justru membentuk kepemimpinan sendiri, kemudian meninggalkan kaum muslimin yang lain, inilah termasuk bentuk dari jahiliyah. Atau yang bahaya. Falhasil anna umurul jahiliyah, kesimpulannya seluruh perkara-perkara jahiliyah kullaha mathmumah, semuanya itu tercela. Wa nuhina anin tasyabbuh bi ahlil jahiliyah fi kullil umur, dan kita dilarang menyerupai perbuatan atau pelaku-pelaku jahiliyah dalam segala urusan, segala perkara. Wal jahiliyatu intahat bi ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jahiliyah itu orang jahiliyah maksudnya telah berakhir dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Nabi terutus tidak lagi jahiliyah. Fa ba'da ba'tsatihi zalatil jahiliyatil ammah. Adapun setelah terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jahiliyah secara umum itu telah lenyap. Karena apa? Wajah al-ilmu wal iman, sudah datang ilmu dan keimanan berupa Islam. Wa nazalal Quran wa sunnah, Quran dan sunnah sudah diajarkan. Wa antasyaral ilmu wa zalal jahl, kemudian ilmu itu sudah disebarkan, ilmu pun menyebar. Dengan ilmunya tersebar, maka bodoh menjadi sirna, menjadi hilang. Wa madzamal Quran mawjudan wa sunnatun nabawiyah mawjudatan, selama Al-Quran dan As-Sunnah itu masih ada, masih wujud, wa kalamu ahli ilmi mawjudan, dan nasihat-nasihat dari ahli ilmu itu masih ada, fa innahu la jahiliyati hina idin, maka tidak ada jahiliyah lagi kalau sudah masih ada itu. A'nil jahiliyatal ammah, maksudnya yang tidak ada jahiliyah secara umum itu tidak ada. Amma anahu ya baqa ba'dul jahiliyati fi ba'din nas atau fi ba'dil qabail atau fi ba'dil buldan, fal jahiliyatul juz'iyatu takunu mawjudatan. Adapun yang tersisa sebagian jahiliyah dari orang tertentu, sebagian orang, atau pada sebagian kabilah, atau pada sebagian negeri, maka itu disebut sebagai bagian dari jahiliyah yang masih tersisa. Ini yang ada sifat-sifat jahiliyah, bagian-bagian jahiliyah, bukan semua sifat jahiliyah terkumpul, itu tidak, tapi cuma parsialnya, bagiannya, tidak semua. Walihada lama sami'a, oleh karena itu dan karena ini, ketika mendengar sabda Nabi SAW, rajulan yu'ayyiru akhahu biqauli ya ibni Sauda, qala lahu a'ayyartahu bi ummi innaka imru'um fika jahiliyah. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki mencela saudaranya dengan ucapan wahai orang yang hitam, ya ibna Sauda, wahai anak laki-lakinya perempuan yang hitam, maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau mencela ibunya? Sungguh engkau adalah orang yang masih memiliki sifat jahiliyah. Innaka mru'un fika jahiliyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahunna at-ta'nu fil ansab wal fakhru bil ahsab wan niyahatu 'alal mayyit wal istisqa'u bin nujum. Dan Nabi SAW juga mengatakan ada 4 perkara di tengah umatku, termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan.
Apa itu? Yang pertama itu mencela pada nasab, mencela pada nasab. Kemudian berbangga-bangga, yang kedua, berbangga-bangga dengan nasab juga, dengan keturunan. Yang ketiga, apa itu, meratap di atas mayit. Ketika saudaranya meninggal atau kerabatnya dia meninggal, dia menangis, menyayat hatinya, merobek-robek pakaiannya. Ini adalah niyahah atau ratapan kematian. Ini tidak boleh. Ini perkara jahiliyah. Dan yang keempat yaitu wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang. Artinya keyakinan dia kepada bintang, yakin betul bahwa bintang ini bisa menurunkan hujan. Ini nanti akan terjadi hujan. Ini nanti akan terjadi terang. Seolah-olah bintang itu mengerti sesuatu yang gaib. Fadalla ala annahu tabaqa asya'u min umuril jahiliyah. Dan maka hal ini menunjukkan bahwa sebagian perkara jahiliyah itu masih tersisa fi ba'dinas, di sebagian kalangan manusia. Wa hiya mathmumatun lakinnahu la yakfuru biha. Dan inilah sifat yang tercela, namun lakinnahu la yakfuru biha, namun tidak sampai menyebabkan kekafiran bagi pelakunya. Lakinil jahiliyatul amatu zalat, akan tetapi jahiliyah secara umum, secara terang benderang itu sudah nggak ada lagi. Jahiliyah yang menyembah, benar-benar menyembah berhala, itu sudah tidak ada lagi. Walillahil hamdu, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara jahiliyah. Jadi Nabi itu ketika melihat sahabat memanggil orang lain dengan sebutan wahai anak laki-lakinya perempuan yang hitam, ini Nabi tidak mengkafiri orang-orang tersebut, tapi menegaskan kamu masih memiliki sifat jahiliyah. Jadi ini kaidah penting dari Ahlussunnah, tidak setiap perbuatan jahiliyah itu menjadikan pelakunya menjadi kafir, tapi masih memiliki sifat-sifat jahiliyah. Termasuk 4 perkara yang Nabi sebutkan tadi, yang otomatis umat Rasulullah itu masih mempunyai sifat jahiliyah, mencela asal usul, mencela suku, kelompok, atau berbangga diri dengan keturunan, dengan garis, dengan jamaah, kemudian mengaitkan sebab dengan bintang, juga meratap yang berlebihan. Ini adalah perkara jahiliyah. Nabi memerintahkan agar meninggalkan perkara ini. Walihada la yajuzu ay yuqal an-nasu fi jahiliyah. Oleh karena itu tidak boleh dikatakan manusia berada di dalam jahiliyah. Tidak boleh. Atau al-alamu fi jahiliyah, atau mengucapkan bahwa dunia ini berada dalam jahiliyah. Li'anna hadza juhudul wujudi risalah. Karena ucapan ini berarti mengingkari adanya risalah. Wa juhudul Qur'an was sunnah. Dan juga ucapan ini juga mengingkari adanya Al-Qur'an dan sunnah. Hadza itlaqu la yajuz. Penyebutan secara mutlak seperti ini tidak boleh. Amma ana yuqalu fi ba'din nasi jahiliyah au fi ba'dil ashkhasi jahiliyah au hunaka khisalun min hisalil jahiliyah fahadha mawjud fafihi farqum baina ma kana qabla al-ba'tsah wa ma ba'da al-ba'tsah. Jadi adapun jika dikatakan pada sebagian manusia ini terdapat sifat jahiliyah, atau pada sebagian individu terhadap sifat jahiliyah, atau masih ada sifat-sifat jahiliyah, maka ini memang ada, memang boleh. Dan memang ada perbedaan antara kondisi sebelum diutusnya Nabi dan sebelum dan sesudah diutusnya Nabi. Memang ada. Sebagian orang berkata ini qad yaqulu ba'dun nas, ini wa ma ba'dal ba'tsah. Memang ada perbedaannya. Qad yaqulu ba'dun nasi madda'i ila dzikri masail jahiliyah ma damatil jahiliyah qad intahat nahnul muslimun wallahil hamd. Ada sebagian orang yang mengatakan madda'i ila dzikri masail jahiliyah. Apa gunanya kita membahas masalah-masalah jahiliyah, padahal jahiliyah itu telah berakhir,
ma zamatil jahiliyah qadin tahat nahnu muslimun wallahil hamd. Yang penting kita ini semua muslim, alhamdulillah. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Maka nakulu yakulu ba'dun nakulu da'i lidzalika al-hadaru minha fa innahu idza arafaha talibul ilmi fa innahu yahdharu minha amma idza jahillaha wa lam ya'rifha fa innahu qad yaqa'u fiha fa dzikruha wa mudarasatuha min ajli an tu'rafa hatta tujtanab. Jadi ketika ada orang yang mengatakan kenapa kita membahas sifat-sifat jahiliyah, yang penting kita muslim sudah selesai, maka kita katakan kepada mereka madza ila dzikri masail jahiliyah. Ucapan mereka seperti itu. Kita jawab, kita mempelajari membahas jahiliyah itu agar kita berhati-hati dari sifat jahiliyah. Karena jika seorang penuntut ilmu mengenali sifat-sifat jahiliyah, maka dia akan waspada dan akan menjauhi sifat-sifat jahiliyah. Adapun ketika dia tidak tahu dan tidak mengenal sifat-sifat jahiliyah, maka bisa jadi dia justru akan terjatuh ke dalam sifat-sifat jahiliyah. Fa inna qad yaqau fiha fa dzikruha wa mudarasatuha min ajli an tu'rafa hatta tujtanab. Maka mempelajari sifat jahiliyah itu adalah agar diketahui, dikenal, sehingga bisa dijauhi dan diwaspadai. Wa hatta yuhdharu minha qala sa'ir. Dan agar bisa diwaspadai, sebagaimana perkataan seorang syair, araftu syarr la li syarr walakin li tawakkih wa man la ya'rifu syarr minal khair yaqa'u fih. Sebagaimana ucapan seorang penyair bahwa aku mempelajari keburukan itu bukan untuk berbuat keburukan, akan tetapi aku bisa menghindarinya, walakin li tawakkih, agar saya bisa menghindari keburukan itu. Wa man la ya'rifu syarr minal khair yaqa'u fih. Dan siapa yang tidak bisa membedakan keburukan dan kebaikan, maka dia akan terjatuh di dalam keburukan. Hadza min nahiyatin wa nahiyatus tsaniyah innaka idza araftal jahiliyah arafta fadlul Islam. Ini dari satu sisi. Adapun sisi yang kedua yaitu ketika engkau mengenali jahiliyah, engkau tahu mengenal jahiliyah, maka engkau akan mengetahui keutamaan Islam. Jadi kita bisa melihat keutamaan Islam ini karena kita mempelajari sifat-sifat jahiliyah. Ini sifat-sifat jahiliyah. Akhirnya kita tahu mana yang harus kita tolak, mana yang harus kita ambil, itu kita tahu semua. Kama qala syair, sebagaimana ucapannya seorang penyair, adiddu yudhiru husnah diddun wa bididdiha tatabayyanul asya. Sesuatu akan tampak indahnya dengan adanya lawannya, diddun lawannya. Dan dengan lawannya segala sesuatu itu akan menjadi jelas. Sunnah lawannya adalah bid'ah. Berarti ketika kita mengamalkan sunnah, otomatis kita akan menjauhi bid'ah. Syirik lawannya tauhid. Syirik lawannya tauhid. Dengan kita mempelajari syirik ini, bukan kok kita agar terjatuh pada syirik, tapi agar kita tahu makna dari tauhid. Jadi kita mempelajari kebaikan, kita pelajari lawannya pun juga kita pelajari. Makanya Ahlussunnah tahu ini termasuk bagian dari bid'ah, ini syirik. Ini karena mempelajari kebalikannya. Semua dipelajari dan diamalkan kebaikannya itu. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yushiku an tunqad ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hampir saja ikatan-ikatan Islam ini, ikatan-ikatan Islam itu
terlepas satu persatu. Terlepas satu persatu. Nah, hampir saja ini. Idza nasya'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Apabila tumbuh dalam Islam orang yang tidak memiliki tidak mengenal jahiliyah. Orang yang tumbuh dalam Islam tapi dia tidak mengenal sifat-sifat jahiliyah, maka hampir saja ini syariat Islam hilang satu persatu. Fa idza kana al-insanu yajhalu umural jahiliyah fa innahu hariyun aw yaqa'a fiha li'anna syaitan ma nasiyaha wa la nama anha yad'u ilaiha. Maka apabila seseorang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, sangat dimungkinkan sekali ia justru jatuh ayyaqa'a fiha, justru dia jatuh kepada perkara jahiliyah. Karena setan tidak akan pernah lupa terhadap jahiliyah. Setan itu nggak lupa dengan sifat-sifat jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah, dan setan itu tidak pernah tertidur dari jahiliyah dan terus mengajak manusia untuk mengamalkan atau melakukan jahiliyah. Setan. Maka kita harus hati-hati karena setan tidak pernah tidur untuk menggoda kita agar kita terjadi pada sifat-sifat jahiliyah. Fasyaitanu wa'adba'uhu min du'ail dolal la yazaluna yad'una ilal jahiliyah. Maka syaitan dan para pengikutnya dari kalangan penyeru kesesatan, mereka tidak henti-hentinya mengajak agar mendatangkan atau mengajak kepada jahiliyah. Wa ila ihya'i umur jahiliyah. Syaitan juga menghidupkan perkara-perkara jahiliyah. Ila syarakiyyati wal bid'ah. Sampai syaitan itu mengajak pada perkara-perkara kesyirikan dan perkara bid'ah. Wa ilal khurafat, dan perkara-perkara yang khurafat. Wa ila ihya'il athar, dan ila ihya'i al-athar, dan kepada pengagungan atau peninggalan-peninggalan itu diagungkan. Wa ila ihya'i, menghidup-hidupkan. Artinya setan itu mengajak manusia kepada pengagungan-pengagungan peninggalan-peninggalan, apa ya ibaratnya peninggalan-peninggalan dahulu. Itu seperti dipercaya memiliki mistik. Itu memang tugasnya setan seperti itu. Manusia kembali diarahkan ke jahiliyah. Kembali diarahkan ke jahiliyah. Wa kullu hadzal qasd minhu. Semua itu tujuannya bermuara pada satu tujuan. Tamsul Islam wa audatun nasi ilal jahiliyah. Itu tujuannya seperti itu. Menghapus atau mengaburkan Islam dan mengembalikan manusia ke arah jahiliyah. Fala budda min tirasatil umuril jahiliyah. Maka tidak ada pilihan lain selain mempelajari perkara-perkara jahiliyah. Min ajli an natajannabaha wa nabta'idah anha. Karena kita tidak ada pilihan lain selain mempelajari perkara-perkara jahiliyah, itu tujuannya agar kita dapat menghindari dan menjauhi dari sifat jahiliyah. Jadi setan itu tidak akan berhenti begitu saja. Jadi terus mengajak kepada jahiliyah. La yazaluna, itu artinya tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan setan itu konsisten, sabar, tidak frontal, tapi bertahap mengajak manusia untuk mengikuti jejak-jejak jahiliyah. Nah, ini bentuk ajakan setan. Disebutkan satu persatu di sini. Prakteknya dalam hal kesyirikan, dalam hal bid'ah. Berarti kalau kesyirikan itu benar-benar ibadah atau meyakini ada ada Tuhan lain, Rabb selain Allah, diyakini. Kemudian bid'ah itu berarti ibadah yang tidak ada dalilnya. Kemudian khurafat itu berarti keyakinan yang irasional, tidak masuk akal. Kemudian ihya'ul athar, menghidupkan peninggalan-peninggalan atau simbol-simbol tokoh peninggalan. Ini bukan dalil, tapi orang akan berbangga-bangga. Ini adalah ciri khas dari jahiliyah versi baru. Bukan langsung menyembah berhala, bukan, tapi mengagungkan simbol atau figur tertentu. Tujuan akhirnya sama, yaitu tamsul Islam, menghapus
atau mengaburkan hukum Islam. Qala Syaikh wa a'dhamu masail jahiliyati wa akhtaruha, dan perkara jahiliyah yang paling besar dan paling berbahaya adalah adamu imanil qalbi bima jaa bihi rasul, yaitu tidak berimannya hati dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Sudah tidak ada keyakinan, ingkar sunnah, tidak yakin, menganggap bahwa Nabi ini hanya orang biasa, bisa salah, bisa benar. Artinya apa yang diajarkan Nabi sudah tidak relevan pada zaman sekarang ini. Berarti ini sudah ingkar sunnah. Ini yang tujuannya setan seperti itu. Lianna ahlal jahiliyati kadzdzabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsungnya orang-orang jahiliyah itu pada hakikatnya tidak percaya, mereka mendustakan kepada Rasul, mendustakan, tidak percaya kepada Rasul. Walam yu'minu bih, dan mereka juga tidak beriman kepada Rasul. Walam yaqbalu hudallahi alladzi ja'a bihi, dan mereka juga tidak menerima hidayah Allah yang dibawa oleh Rasul ini. Qala rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengatakan fa'idang dhafa ila dzalika istihsan ma alaihi ahlul jahiliyah samatil hasarat. Beliau mengatakan apabila ditambahkan pada hal itu, artinya sikap menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, dia beranggapan bahwa orang jahiliyah ini menyebar sesajen, datang ke kuburan, minta kepada orang yang mati, menganggap orang yang mati itu mempunyai kekuasaan, mempunyai kemuliaan dan dekat dengan Allah sehingga bisa mengabulkan orang yang minta. Sedekah bumi dengan mengorbankan seekor kambing. Itu kan perkara jahiliyah. Bahkan sudah masuk ke dalam ranah syirik. Ketika seseorang menganggap bahwa itu perkara itu adalah perkara baik, maka sempurnalah kerugiannya. Sungguh sangat sempurna kerugiannya. Maksudnya hasala fasadin fi dzahiri wal batin. Maksudnya adalah terjadilah kerusakan pada batin dan lahirnya. Lahir batinnya sudah rusak semua. Fasadu fil batin wa huwa adamul iman bima ja'a bihi rasul. Kerusakan secara batin, hilangnya keimanan dia dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fasadun fil zahir, adapun kerusakan secara zahir, wa huwa istihsanu umuril jahiliyah. Kerusakan secara zahir adalah menganggap baik perkara-perkara jahiliyah, padahal sudah terjerumus dalam kesyirikan. Fa idza fasada adh-dhahir wal batinu tamatil hasarat, maka ketika kerusakan batin dan kerusakan zahir ini sudah terkumpul, maka sempurnalah kerugiannya. Wal iyadzubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza natijatul jahli wa adamu ma'rifati umuril jahiliyah. Ini kenapa? Ini adalah akibat kebodohan dan tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Faida wa adamu ma'rifati umuril jahiliyah. Fala yajuzu istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah. Maka tidak boleh kita menganggap baik orang yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu tidak boleh kita anggap baik. Bal yajibu inkaruhu wastibsya'uhu. Bahkan kita wajib mengingkari perbuatan-perbuatan orang jahiliyah atau membencinya, itu wajib. Itu wajib. Amma man istahsanuhu fa innahu yakunu min ahli jahiliyah. Adapun orang yang menganggapnya baik, maka ia termasuk orang-orang jahiliyah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, artinya perbuatan jahiliyah juga dianggap baik, berarti itu hukumnya sama seperti kaum itu. Wastadalla syaikhu biqaulihi ta'ala walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Kemudian Syekh berdalil dengan firman Allah, orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman kepada kebatilan, berarti percaya kepada kebatilan dan mengkufuri Allah, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Amanu bil batil, yakni saddaku bil batil. Maksud dari beriman kepada batil adalah dia membenarkan kebatilan. Wal batilu dziddul haq, sedangkan kebatilan itu merupakan lawan dari kebenaran, lawan dari kebenaran.
Fama khalafal haqqa fahadzal batil. Maka barang siapa yang menyelisih kebenaran, maka sungguh dia di atas kebatilan, dia orang batil. Wal batilu huwa dzahibu zailul ladzi la fa'idata fihi. Adapun batil itu adalah sesuatu yang lenyap, yang pudar, yang hilang, tidak memiliki manfaat sama sekali. Qala ta'ala famadza ba'dal haqqi ila dhalal fa ana tusrafun. Kemudian Allah berfirman dahulunya ini, maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Lalu kemana mereka akan kalian dipalingkan? Maka kemana kalian dipalingkan? Ini insya Allah mukadimahnya sudah jelas, sudah tidak saya tambahin, dan insya Allah sudah jelas. Untuk kedepannya setelah kita akan mengkaji tentang masail jahiliyah, permasalahan jahiliyah yang pertama kita kaji untuk pekan depan. Selalu demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya dalam menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qalida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, jam.